Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di kitab Syarah Mukhtasar Jiddan, kitab yang mensyarahi Nahwu Dasar, yaitu kitab Matan Jurumiyah, pada halaman ke-9, dalam bab Faslun. Nah, sebelumnya setelah kita mengetahui bahwasanya kalimat itu dibagi menjadi dua, yaitu kalimat yang mu'rab dan kalimat yang mabni. Setelah itu, kalimat yang mu'rab itu juga dibagi menjadi dua, yaitu kalimat yang mu'rab dengan harokat dan kalimat yang mu'rab dengan huruf. Nah, kali ini kita akan mendalami apa sajakah kalimat-kalimat yang mu'rab dengan harokat tersebut. Langsung saja, pertama-tama kita akan membaca Arabnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Falladhi yu'rabu bil harokati arba'atu anwa'in. Al-ismul mufradu ka zaidin wa jam'ut taksiri karrijali wa jam'ul muannatsis salimu kal hindati wal fi'lul mudhari'ul ladzi lam yattashil bi akhirih syai'un nahu yadribu wa kulluha yurfa'u bid dhammati wa tunshabu bil fathati wa tukhfadu bil kasrati wa tujzamu bis sukuni wa sayati yustathna min dzalika jam'ul muannatsi fi halatin nasbi wal ismul ladzi la yansharifu fi halatil jarri wal fi'lul mudhari'ul mu'tallul akhiri fi halatil jasmi. Famithalur raf'i lima dzakarahu yadribu zaidun war rijalu wal muslimatu. Fayadribu fi'lun mudhari'un marfu'un bid dhammatiz zahirati. Wa zaidun war rijalu wal muslimatu kullun minha fa'ilun marfu'un bid dhammati. Wa misalun nasbih lan adriba zaidan war rijalah. Fa adriba fi'lun mudhari'un mansubun bilan wal fa'ilu mustatirun wujuban takdiruhu ana. Wa zaidan war rijalah kullun minhuma maf'ulun mansubun bil fathati. Wa misalul khafdi marartu bi zaidin war rijali wal muslimati. Fakullun minha majrurun bil ba'i wa jarruhu bil kasrati. Wa kharaja an dzalika thalathatu asya'ah. Jam'ul muannatsis salimu yunshabu bil kasrati nahu khalaqallahu samawati. Lafdzul jalalati fa'ilun marfu'un bid dhammati was samawati maf'ulun mansubun bil kasrati. Wal ismul ladzi la yansharifu yukhfadu bil fathati nahu marartu bi ahmada wal fi'lul mudhari'ul mu'tallul akhiri yujzamu bi hadfi akhirih nahu lam yakhsha wa lam yad'u wa lam yarmi. Fal awwalu majzumun bi hadfil alifi wa tsani bi hadfil wawi wa tsalitsu bi hadfil ya'i. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan memperdalam kalimat-kalimat apa sajakah yang termasuk dalam golongan mu'rab bil harokat, yaitu kalimat yang perubahan akhirnya itu dengan menggunakan harokat. Falladhi yu'rabu bil harokati. Adapun kalimat yang yu'rabu, yang diirabkan atau yang mu'rabnya bil harokati dengan menggunakan harokat, arba'atu anwa'in, itu ada 4 macam. Al-ismul mufradu, yang pertama itu berupa isim mufrad. Isim mufrad di sini adalah isim yang bermakna tunggal, isim yang bermakna satu. Ka zaidin, seperti lafaz zaidin. Ini boleh dibaca menjadi ka zaidun. Jika dibaca ka zaidun, maka zaidunnya dinyupri lafaz. Seperti contoh pada lafaz zaidun. Ini merupakan isim mufrad. Isim mufrad yang mu'rabnya pada akhir lafaznya itu dengan menggunakan harokat, yaitu harokat dhammah. Bisa berubah menjadi harokat fathah zaidan jika kemasukan amil nasab, ataupun berubah menjadi harokat kasroh, yaitu zaidin jika kemasukan amil jar. Yang kedua, wa jam'ut taksiri. Yang kedua, yang kalimat yang mu'rabnya dengan harokat itu berupa jamak taksir. Jamak taksir ini adalah kalimat yang menunjukkan makna jamak, yang cara pembuatannya itu harus ditaksir atau dipecah, baik itu berupa harokatnya ataupun jumlah hurufnya, sehingga bentuk jamaknya tersebut berubah dari bentuk asalnya, yaitu bentuk mufradnya, seperti lafaz karrijali, seperti lafaz ar-rijali. Ar-rijali di sini merupakan jamak taksir yang merupakan bentuk jamak kata yang menunjukkan makna jamak, yang artinya para lelaki, dari bentuk mufradnya yang berupa rajulun, yang artinya lelaki, satu laki-laki.
Nah, bentuk ar-rijali di sini sudah berubah dari bentuk asalnya, yaitu rajulun. Baik itu dari segi harokat maupun dari segi susunan hurufnya berubah. Ini disebut dengan jamak taksir. Dan kalimat yang ketiga yang mu'rab dengan harokat itu adalah wa jam'ul muannatsis salimu, yaitu jamak muannas salim. Nah, jamak muannas salim ini adalah kata yang menunjukkan makna jamak, yang mana perubahannya itu masih salim, artinya masih selamat. Bentuk asal mufradnya tersebut masih selamat. Akan tetapi, jamaknya di sini khusus menunjukkan terhadap muannas atau perempuan. Seperti lafaz kal hindati. Nah, ini merupakan contoh dari bentuk jamak muannas salim. Di sini bentuk kata jamaknya yaitu al-hindatu yang berarti para hindun itu tidak lepas atau tidak jauh beda dari bentuk mufradnya yaitu hindun yang berarti hindun. Nah, salimnya tersebut dilihat dari mana? Bentuk selamatnya itu dapat dilihat dari susunan dari hurufnya dan harokatnya. Seperti mufradnya hindun. Huruf pertama itu ha. Pada jamak muannas salimnya juga tetap huruf pertamanya ha, huruf kedua nun, huruf ketiga dal. Sama di posisi yang pertama, kedua, dan ketiga. Sedangkan harokatnya juga sama, yaitu harokat pertama dan harokat keduanya, yaitu harokat kasroh dan harokat sukun. Untuk harokat terakhirnya tersebut, ini berubah menyesuaikan terhadap huruf setelahnya. Berbeda dengan bentuk jamak taksir tadi, seperti lafaz ar-rijaluh yang asalnya itu adalah rojulun. Dari susunan katanya sudah berubah, huruf pertama ro, kedua jim, kemudian ketiganya itu ada alif, sedangkan pada mufradnya itu tidak ada. Kemudian dari harokatnya, yang pertama itu ro berfathah pada mufradnya, kemudian jim berdomah. Di sini ro-nya berubah menjadi kasroh untuk bentuk jamaknya dan jimnya berharokat fathah. Itu dirubah secara total, artinya tidak selamat dari bentuk mufradnya. Nah, untuk lafaz al-hindati atau al-hindatu di sini yang merupakan jamak muannas salim itu merupakan kalimat yang mu'rabnya atau perubahan akhirnya itu dengan menggunakan harokat. Seperti al-hindatu berubah menjadi al-hindati dalam keadaan jar dan nasabnya. Untuk kalimat yang keempat atau kalimat yang terakhir yang mu'rabnya dengan menggunakan harokat itu berupa wal fi'lul mudhari'u, berupa fi'il mudhari' alladzi lam yataswil, yang mana fi'il mudhari' tersebut tidak bersambung bi akhirihi syai'un, bersambung dengan sesuatu pada akhir lafadznya, yaitu pada lam fi'ilnya, tidak bertemu dengan sesuatu yang terdapat pada af'alul khamsah. Maka jika masih bersih dari sesuatu tersebut, maka fi'il mudhari'nya tersebut mu'rabnya dengan menggunakan harokat. Seperti lafaz nahu yadribu, yang artinya dia sedang memukul. Yadribu di sini mu'rabnya dengan menggunakan harokat. Seperti dalam keadaan rafa'nya yadribu, kemudian nasabnya yadriba, ataupun jazmnya yadrib. Nah, ini keempat kalimat tersebut yang berupa isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, dan fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan apapun pada akhirnya, itu mu'rabnya dengan menggunakan harokat. Wa kulluha, dan adapun seluruh dari keempat tersebut, yang dimaksud keempat di sini adalah isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, dan fi'il mudhari' yang tidak bertemu dengan syai', yurfa'u, itu dirofakkan bid dhammati dengan menggunakan harokat dhammah. Wa tunsabu, dan dinasabkan bil fathati dengan menggunakan harokat fathah. Wa tukhfadu, dan dikhofatkan atau dijarkan dengan menggunakan harokat kasroh. Wa tujzamu, dan dijazmkan bis sukuni dengan menggunakan harokat sukun. Jadi keempat-empat tersebut mu'rabnya dengan menggunakan harokat, baik itu harokat dhammah, fathah, kasroh, dan sukun. Tapi tidak semua kalimat yang keempat tersebut, ada kalimat-kalimat tertentu yang tidak bisa menggunakan harokat tersebut. Nah, penjelasan itu akan dijelaskan setelahnya, yang termasuk dalam pengecualian. Wasayati, dan akan datang. Apa yang akan datang? Yaitu penjelasan yustathna min dzalikah, tentang pengecualian dari setiap kalimat yang rofaknya dengan dhammah, nasabnya dengan fathah, jarnya dengan kasroh, maupun jazimnya dengan sukun. Itu tidak menggunakan harokat yang sudah ditentukan sebelumnya, seperti jam'ul muannatsi. Seperti pada lafaz jamak muannas salim. Jamak muannas salim di sini diistisnakan atau dikecualikan. Dikecualikan dalam hal apa? Fi halatin nasbih. Dalam hal nasabnya atau dalam keadaan nasabnya tidak menggunakan harokat fathah untuk jamak muannas salim. Wal ismul ladzi lan yansharifu fi halatil jarih, dan isim yang ghairu munsharif dalam keadaan jarnya. Ini dikecualikan dari kaidah di atas.
Dan wal fi'lul mudhari'ul mu'talul akhiri, dan fi'il mudhari' yang mu'tal akhir, yang lam fi'ilnya berupa huruf illat, ini dikecualikan juga. Dikecualikan fi halatil jazmi, dalam keadaan jazmnya. Artinya tidak mengikuti dari kaidah di atas, yaitu kaidah seluruh keempat kalimat itu harus dirofakkan dengan dhammah, nasabnya dengan fathah, jarnya dengan kasroh, maupun jazmnya dengan sukun. Nah, pengecualian dari ketiga kalimat tersebut tidak menggunakan kaidah di atas, yaitu jamak muannats salim, isim ghairu munsharif, dan fi'il mudhari' mu'tal akhir. Untuk penjelasannya akan dijelaskan setelahnya. Famithalur raf'ih, maka ada pun contoh dari keadaan rafa'nya keempat kalimat yang mu'rabnya dengan harokat, yaitu berupa isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, ataupun fi'il mudhari'. 5. Untuk kalimat dzakarahu yang telah dijelaskan di atas, yaitu kalimat yang rafa'nya dengan menggunakan dhammah, nasabnya dengan menggunakan fathah, jarnya dengan menggunakan kasroh, dan jazmnya dengan menggunakan sukun, itu dicontohkan pada lafadz yadribu zaidun warrijalu wal muslimatu, yang artinya Zaid dan para lelaki dan para muslimat itu sedang memukul. Nah, di sini merupakan contoh kalimat yang rafa'nya dengan menggunakan dhammah, seperti lafadz yadribu fil mudhari'nya rafa'nya dengan menggunakan dhammah dalam keadaan rafa' karena sepi dari amil nasab ataupun amil jazm. Zaidun juga yang merupakan isim mufrad juga mu'rabnya dengan menggunakan harokat, yaitu harokat dhammah pada akhir lafadznya. Dalam keadaan rafa' karena menjadi fa'il, rafa'nya dengan menggunakan dhammah. Kemudian lafadz ar-rijalu juga yang merupakan jamak taksir, rafa'nya dengan dhammah juga dalam keadaan rafa' karena tabi atau atof pada lafadz zaidun yang berhukum rafa' karena menjadi fa'il. Kemudian lafadz al-muslimatu juga yang merupakan jamak muannats salim, rafa'nya dengan menggunakan dhammah. Fayadribu, maka adapun lafadz yadribu fi'lun mudhari'un itu merupakan fi'il mudhari' marfu'un yang dibaca rafa' bid dhammati dengan menggunakan harokat dhammah adz-dzahirati yang tampak atau jelas, yang terletak pada baknya bu. Wa zaidun warrijalu wal muslimatu, adapun lafadz zaidun, ar-rijalu, dan al-muslimatu, kullun minha, itu seluruh dari contoh ketiga lafadz tersebut, yaitu zaidun, ar-rijalu, dan al-muslimatu, fa'ilun itu merupakan fa'il marfu'un yang dibaca rafa' bid-dhammati dengan menggunakan harokat dhammah. Artinya rafa'nya dengan menggunakan harokat dhammah juga, sama seperti lafadz yadribu. Itu merupakan contoh keempat kalimat yang rafa'nya dengan harokat dhammah. Wa mithalun nasbih, adapun contoh dalam keadaan nasabnya, kalimat yang nasab dengan menggunakan fathah, itu lan adriba zaidan warrijalah, itu berupa lafadz lan adriba zaidan warrijalah, yang artinya saya tidak akan memukul Zaid dan para lelaki. Yang bisa nasabnya dengan menggunakan fathah itu hanya 3 kalimat, yaitu adriba fil mudhari', zaidan isim mufrad, dan arijalah yang merupakan jamak taksir. Sedangkan jamak muannats salim itu tidak bisa nasabnya dengan menggunakan fathah. Fa'adriba, adapun lafadz adriba fi'lun mudhari'un itu merupakan fi'il mudhari' mansubun yang dibaca nasab atau yang dinasabkan bilan sebab kemasukan huruf lan. Karena huruf lan di sini merupakan huruf nasab, termasuk dalam amil nawasib, amil yang menasabkan fi'il mudhari' setelahnya. Wal fa'ilu, adapun fa'ilnya, fa'il dari fi'il mudhari' adriba, mustatirun itu merupakan dhamir yang tersimpan wujuban secara wajib, takdiruhu ana, yang apabila ditampakkan itu berupa dhamir ana, yang berarti saya. Wa zaidan warrijalah, dan adapun lafadz zaidan dan lafadz ar-rijalah, kullun minhuma, setiap dari keduanya, yaitu lafadz zaidan warrijalah, maf'ulun itu menjadi maf'ul mansubun yang dibaca nasab bil fathati dengan menggunakan harokat fathah, yaitu zaidan dan lafadz ar-rijalah sama-sama nasab. Zaidan di sini nasab karena menjadi maf'ul bih, sedangkan ar-rijalah nasab karena tabi kepada zaidan yang menjadi maf'ul bih. Kenapa tabi? Karena terletak setelah huruf ataf wa. Oleh sebab itu diatafkan terhadap lafadz zaidan dan mengikuti kedudukan lafadz zaidan secara hukum. Wa mithalul khafdi, dan adapun untuk contoh dalam keadaan khofatnya, marortu bi zaidin warrijali wal muslimati, itu dicontohkan pada lafadz marortu bi zaidin warrijali wal muslimati, yang artinya saya berpapasan dengan seorang Zaid dan para lelaki dan para muslimat. Fakullun minha, maka setiap dari seluruh contoh tersebut,
contoh yang dimaksud di sini adalah lafaz Zaidin, ar-rijali, dan lafaz al-muslimati. Majrurun itu dijarkan bil ba'i sebab kemasukan huruf ba yang merupakan huruf jar, yaitu bi pada awal lafaz Zaidin. Wa jarruhu bil kasroti. Adapun tanda jarnya itu bil kasroti, itu dengan menggunakan harokat kasroh. Nah, ini merupakan contoh-contoh yang termasuk dalam kaidah di atas, yaitu kaidah wa kulluha turfa'u bid-dhammati wa tunshabu bil fathati wa tukhfadu bil kasrati wa tujzamu bisukuni. Yaitu semua dari keempat lafaz tersebut dirafa'kan dengan dhammah, dinasabkan dengan fathah, dijarkan dengan kasroh, dan dijazmkan dengan sukun. Nah, ada pengecualian. Pengecualiannya tersebut terdapat pada penjelasan berikut ini. Wa kharaja an dzalika salasatu asya'a. Dan keluar anzalikah dari kaidah yang di atas, yaitu dirofakkan dengan dhammah, dinasabkan dengan fathah, dijarkan dengan kasroh, dan dijazmkan dengan sukun, salah satu asya'a, yaitu 3 perkara atau 3 kalimat. Yang pertama berupa jam'ul mu'annatsis salimu, yang berupa jamak muannas salim, yunshabu bil kasroti, itu dinasabkan dengan menggunakan kasroh. Nasabnya tidak menggunakan fathah lagi. Nahu khalaqallahu samawati, dicontohkan pada lafaz khalaqallahu samawati, yang artinya Allah telah menjadikan beberapa langit. Nah, di sini yang menjadi contoh untuk jamak muannas salim itu adalah lafaz as-samawati dalam keadaan nasab karena menjadi maf'ul bih dari lafaz khalaqa. Nasabnya bukan lagi menggunakan fathah, akan tapi menggunakan kasroh, yaitu as-samawati. Lafzul jalalati fa'ilun marfu'un bid-dhammati. Adapun lafaz jalalah pada contoh khalaqallahu samawati, itu fa'ilun merupakan fa'il marfu'un yang dibaca rafa' bid-dhammati dengan menggunakan harokat dhammah, yaitu Allahu. Wasamawati, sedangkan lafaz asamawatinya maf'ulun itu merupakan maf'ul mansubun yang dibaca nasab bil kasrati dengan menggunakan harokat kasroh. Nah, untuk kalimat yang kedua yang masuk dalam kategori pengecualian, yaitu wal ismul ladzi la yansharifu, yaitu isim yang tidak munsyarif atau isim ghairu munsyarif, yaitu isim yang tidak mampu menerima tanwin. Yukhfadu bil fathati, dikhafatkan dengan menggunakan harokat fathah. Nah, untuk isim ghairu munsyarif ini tidak mengikuti kaidah asal, yaitu jarnya dengan kasroh, akan tapi jarnya atau khafatnya dengan menggunakan harokat fathah. Nahu marartu bi Ahmada. Nah, ini untuk isim ghairu munsyarif tersebut dicontohkan pada lafaz marartu bi Ahmada, yang artinya saya berpapasan dengan seorang Ahmad. Nah, yang menjadi contoh di sini adalah lafaz Ahmada yang merupakan isim ghairu munsyarif. Jarnya di sini dengan menggunakan fathah, bukan dengan menggunakan harokat kasroh lagi, karena isim ghairu munsyarif atau isim yang tidak mampu menerima tanwin. Mani munsyarifnya atau penyebab kalimat tersebut tidak bisa menerima tanwin itu berupa nama yang mengikuti wazan fi'il Ahmada. Sebab pertamanya itu karena nama, dan sebab keduanya itu karena mengikuti wazan fi'il. Oleh sebab itu tidak mampu menerima tanwin dan termasuk dalam isim ghairu munsyarif. Maka jarnya dengan menggunakan fathah. Nah, untuk kalimat yang dikecualikan yang nomor 3 itu adalah wal fi'lul mudhari'ul mu'talul akhir, yaitu fi'il mudhari' yang mu'tal akhir. Fi'il mudhari' yang lam fi'ilnya berupa huruf ilat. Yujzamu bihadfi akhirih. Dalam keadaan jazmnya tidak menggunakan harokat sukun lagi, akan tapi menggunakan hadfi akhirih, yaitu dengan menggunakan pembuangan pada huruf terakhirnya yang berupa huruf ilat. Nahu lam yakhsha wa lam yad'u wa lam yarmi. Nah, hal ini dicontohkan pada lafaz lam yakhsha wa lam yad'u wa lam yarmi, yang artinya lam yakhsha dia tidak takut, lam yad'u dia tidak mengundang atau memanggil, lam yarmi dia tidak melempar. Nah, ini kesemua kalimat tersebut merupakan kalimat fi'il mudhari' yang mu'tal akhir. Fal awwalu, adapun contoh yang pertama yang berupa lafaz lam yakhsha majzumun bihadfil alifi, itu dijazmkan dengan membuang huruf alif pada akhir lafaznya. Lam yakhsha asalnya yakhsha, ada alif layyinahnya pada akhir lafaznya. Kemudian kemasukan lam jazm, maka tanda jazmnya dengan menggunakan pembuangan, yaitu membuang alif atau huruf ilat pada lam fi'ilnya pada akhirnya. Wasani, adapun contoh yang kedua yang dimaksud di sini adalah lafaz lam yad'u bihadfil wawih, itu dijazmkan dengan membuang huruf waw. Asalnya yad'u ada waw sukunnya pada akhir lafaznya. Kemasukan lam, wawnya dibuang sebagai tanda jazm.
Wasalitsu, sedangkan untuk contoh yang ketiga yaitu pada lafadz lam yarmi bihatfil ya'i, itu dijazmkan dengan membuang huruf ya. Asalnya adalah yarmi, ada ya-nya pada akhir lafadznya. Karena kemasukan lam jazm, maka ya-nya dibuang sebagai tanda jazmnya. Walladzi yu'rabu bil hurufi wallahu a'lam bishawab.